Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akhlak mulia manifestasi ihsan. Jesna Almas Nafira Kirani, Cindy Novi Claudia, Octavia Adi Pramita, Putri Salsabila Amelia, dan Belkis Niswatul Hanifah. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu kedudukan dan pengertian akhlak. Dalam ajaran Islam, akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata Arab yaitu al-khulud yang berarti tabiat, kebiasaan, atau perangai. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang darinya muncul berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan akhlak dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Ayat ini juga menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akhlak dalam Islam. Dalam Islam, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam seperti taat kepada Allah, jujur, amanah, menghormati orang lain, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Sedangkan akhlak madmumah adalah akhlak yang buruk dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti dengki, iri hati, hasad, dan menyakiti orang lain. Selanjutnya yaitu pentingnya akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya dan sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Namun, manusia dapat jatuh ke derajat yang lebih rendah apabila tidak menjaganya iman dan akhlaknya. Dalam Islam, iman tidak hanya berupa keyakinan, tetapi harus diwujudkan dalam amal soleh dan akhlak yang baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9 yang menjelaskan bahwa adanya orang yang mengakui beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Rasulullah SAW juga merupakan teladan yang terbaik dalam akhlak. Beliau memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah, serta dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembentukan akhlak. Jadi, akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya, termasuk di dalam akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, dapat dibina dengan pendekatan yang tepat. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Yang pertama, pembiasaan terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Yang kedua, pembiasaan untuk membangun karakter yang baik dapat dilakukan melalui proses mengetahui perbuatan yang baik dan kesadaran tentang hal baik dan tindakan yang baik. Yang ketiga, pembiasaan menjadikan perilaku baik sebagai kebiasaan, sebab perilaku baik yang dilakukan secara berulang dapat menumbuhkan kekuatan dalam diri hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Bahkan jika awalnya terasa seperti paksaan, namun bila dilakukan secara berulang, lama-kelamaan tindakan tersebut akan tertanam dalam diri dan membentuk akhlak yang baik. Next. Kedua, yaitu keteladanan, terdapat 3 poin. Yang pertama, manusia belajar melalui contoh, karena perilaku manusia lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Yang kedua, teladan memperkuat pembentukan akhlak, sebab akhlak tidak cukup dibentuk melalui nasihat atau instruksi, tetapi melalui contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, meneladani tokoh yang baik seperti mengambil perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Next. Yang ketiga yaitu refleksi diri. Terdapat 3 poin. Yang pertama, refleksi diri sebagai evaluasi diri dengan melakukan perenungan atas segala perbuatan baik ataupun buruk yang telah diperbuat sebelumnya. Yang kedua, kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri. Karena perbaikan diri tanpa kesadaran dan tekad akan sulit terbentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, mengenali kekurangan diri dan dengan menganggap diri sebagai individu yang memiliki banyak kekurangan daripada kelebihan. Dengan mengetahui banyaknya kekurangan yang kita miliki dalam diri ini, seseorang dapat membatasi dan mengendalikan diri dalam berbuat baik dan tidak berbuat kesalahan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Sebelumnya, aktualisasi itu merupakan pembuktian atau aksi nyata seperti kita menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan sendiri yakni kehidupan Islam memotivasi setiap muslim untuk menghadirkan akhlakul karimah di setiap tarikan nafas. Jadi kita berakhlak baik itu bukan cuma kalau lagi di masjid atau ketika lagi dilihat dosen maupun orang tua, tapi dimanapun dan kapanpun. Termasuk saat kita lagi sendirian ataupun lagi asyik main handphone. Next, akhlak dalam menggunakan media sosial.
Media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis daring atau dalam jaringan yang terhubung dengan internet. Melalui media sosial ini, orang itu dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain meskipun berada di tempat yang berbeda. Media sosial ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu informasi mudah diakses oleh siapa saja. Contohnya, sekarang kita bisa dengan mudah mencari informasi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, ketika ingin mencari informasi tentang pendidikan, berita, maupun tutorial belajar. Jadi kita tuh bisa langsung menemukannya di media sosial. Yang kedua yaitu informasi mudah disebarkan. Informasi juga mudah disebarkan karena pengguna itu dapat langsung membagikan informasi kepada orang lain melalui fitur share atau kirim. Contohnya, jika ada informasi penting seperti pengumuman kegiatan sekolah maupun kampus, kita itu bisa langsung membagikannya melalui WhatsApp maupun Telegram sehingga teman-teman yang lain itu juga bisa mengetahui apa informasi tersebut. Yang ketiga, yakni informasi cepat menyebar. Jadi informasi di media sosial itu juga dapat cepat menyebar karena ketika ada video atau berita yang viral di TikTok maupun Instagram dalam waktu singkat itu banyak orang dari berbagai daerah itu sudah mengetahuinya karena informasi tersebut dibagikan oleh banyak pengguna. Yang terakhir yaitu media sosial itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah, yaitu untuk pesan-pesan kebaikan dan ajaran agama kepada masyarakat. Contohnya sekarang banyak ustadz atau pendakwah yang menyampaikan ceramah atau pesan kebaikan melalui YouTube, Instagram maupun TikTok sehingga pesan dakwah itu menjangkau lebih banyak orang. Jadi media sosial ini juga memungkinkan pengguna menyampaikan informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio, sehingga informasi itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Walaupun media sosial memiliki banyak manfaat, media sosial itu juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Yang pertama yaitu penyebaran berita palsu atau hoax. Jadi informasi yang belum tentu benar seringkali dibagikan sehingga dapat menyesatkan orang lain. Yang kedua yaitu media sosial juga sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech yang dapat menimbulkan permusuhan. Ada juga penyebaran konten yang tidak pantas, lalu membocorkan rahasia orang lain, serta pencemaran nama baik yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki etika dalam menggunakan media sosial ini, terutama saat menyebarkan informasi. Sebelum membagikan suatu informasi, kita tuh harus memastikan informasi tersebut benar. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa informasi tersebut itu bermanfaat. Jika informasi tersebut tidak benar atau bermanfaat, sebaiknya tidak disebarkan. Dengan demikian, seorang muslim itu harus menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Next. Dan di sini ada bahkan mengenai etika dalam penggunaan media sosial, yaitu ketika kita mendapatkan berita, kita identifikasi terlebih dahulu apakah berita itu benar. Jika berita itu tidak benar atau belum pasti benar, itu maka jangan disebarkan, karena barang siapa diam akan selamat, hadis riwayat Tirmizi. Tapi jika berita itu benar, kita harus mengidentifikasinya lagi apakah berita itu bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, itu juga jangan disebarkan, karena barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika berita itu benar dan bermanfaat, maka kita boleh membagikannya. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu akhlak dalam berbusana. Secara terminologi, busana merupakan suatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk segala perhiasan yang melekat padanya. Jenis busana atau pakaian ini itu dapat berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lain sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Dan secara umum, busana dipakai dengan tujuan untuk menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang harus ditutup sesuai aturan agama serta kepatutan adat istiadat. Busana atau pakaian merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi maslahah atau kebaikan kepada umat manusia, yaitu melindungi dan menjaga keamanan serta kenyamanan pemakaiannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat ini dengan menjaga akhlak dalam berbusana. Namun, dalam realitasnya, hebatnya pengaruh budaya global dan metode berpakaian di zaman sekarang membuat manusia seringkali lupa akan hakikat dan fungsi busana atau pakaian. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk menjaga akhlak kita dalam berpakaian. Nah, bagaimana untuk kita menjaga akhlak dalam berpakaian itu? Yaitu dengan memperhatikan aurat. Perlu diketahui, aurat wanita muslimah yakni seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sudah disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia akhir balik atau haid, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini dan ini. Sambil beliau menunjuk wajah dan juga telapak tangan. Kemudian untuk aurat pria atau aurat seorang muslim, yakni sebatas antara pusar sampai 2 lutut. Hal ini sudah disampaikan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni aurat laki-laki muslim ialah antara pusar sampai 2 lutut. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Baik, yang selanjutnya yakni selain bertujuan untuk menutup aurat, pakaian khusus muslimah bertujuan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai muslimah yang mukimah. Agar mudah dikenal dan terhindar dari gangguan, maka para muslimah dapat memperhatikan akhlak berpakaian seperti berikut. Yang pertama yakni menutup aurat. Untuk menutup aurat ini sudah saya sampaikan di awal, yakni aurat para muslimah yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua yakni longgar sehingga tidak membentuk tubuh. Menggunakan pakaian yang longgar adalah salah satu upaya untuk menutup aurat juga. Karena menutup aurat tidak hanya soal menutupi bagian tubuh yang dilarang, namun tetapi juga dengan menyamarkan lekuk tubuh sehingga tidak tercetak pada pakaian ketat yang dipakai. Kemudian yang ketiga yakni berbahan tebal agar tidak transparan. Menutup aurat tidak hanya menutup bagian yang dianjurkan dan juga tidak hanya memakai pakaian yang tidak membentuk lekukan tubuh. Namun, kita harus juga memperhatikan bahan yang digunakan agar nanti pakaian kita itu tidak menerawang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan pakaian syuhra atau sensasional. Pakaian sensasional atau syuhra ini yaitu pakaian yang menjadi pusat perhatian, baik karena jenis pakaiannya tersebut sangat mewah atau sangat berbeda dengan kebanyakan orang, atau pakaian tersebut sudah sangat lusuh dan compang-camping. Untuk yang terakhir yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Dalam Islam sangat tegas menolak keras bahwa wanita maupun laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenisnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan melekat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Untuk poin yang selanjutnya yaitu akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat melalui suatu kontak dan komunikasi. Nah, teman-teman, dalam realitasnya kita ini, interaksi sosial itu mengarah kepada dua hal, yaitu positif dan juga negatif. Nah, berikut cara bagaimana agar interaksi sosial yang kita bangun ini tercipta interaksi yang positif. Yang pertama, yaitu berinteraksi sosial dengan sesama yang baik, tidak menyakiti orang lain. Hal ini sudah ada dalam hadis atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hal ini sudah disampaikan bahwa berinteraksi dengan sesamanya itu tidak boleh menyakiti orang lain, baik dalam lisan maupun dalam perbuatan. Untuk yang kedua yaitu menjauhi prasangka. Aturan yang lain harus diperhatikan adalah menjauhi prasangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta, dan janganlah kamu melakukan tahasus, tajasus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah. Dan yang terakhir yaitu menjaga batas interaksi sosial dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Seperti halnya seorang muslim yang tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Baik, yang selanjutnya itu ada dalam dunia akademik.
Kalau kita lihat dari KBBI, berkenaan dengan kegiatan pendidikan yang diarahkan pada penugasan dan pengembangan disiplin ilmu yang bersifat ilmiah. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa ilmu pengetahuan ini menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Seperti pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ayat yang saya bacakan tadi itu bermakna keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan bagi orang-orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Akhlak dalam menuntut ilmu ini diungkapkan oleh hadis pada tahun 2010, yaitu antara lain ada yang pertama, niat ikhlas karena Allah, yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang keempat, mencari guru yang baik, yang kelima, mempunyai motivasi yang baik untuk mencari keridhaan Allah, yang keenam, konsentrasi dalam proses pembelajaran, yang ketujuh, sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika, yang kedelapan, memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Tapi di sini saya ambil 5 poin yang sebenarnya 8 poin ini penting, tapi 5 poin utama yang saya masukkan ke dalam PowerPoint. Selanjutnya ada akhlak dalam bekerja. Makna bekerja dalam Islam adalah tidak hanya mencari rezeki, tapi juga merupakan ibadah dan amal soleh yang membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan ini dijelaskan 2 kali. Yang pertama dalam Quran surat Al-An'am ayat 135. Kemudian yang kedua ada pada surat An-Najm ayat 39. Di Al-An'am ayat 135 ini menjelaskan bahwa bekerja itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua pada Quran surat An-Najm ini menegaskan bahwa manusia akan memperoleh apa yang diusahakan. Karena Allah pasti membalas apa yang benar-benar kita usahakan secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian untuk akhlak dalam bekerja ini menurut Santoso tahun 2011 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada niat ikhlas karena Allah, yang kedua bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, yang ketiga mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja, yang keempat profesionalitas dalam melakukan aktivitas. Jadi teman-teman, dengan demikian tadi ada 5 penjelasan mencakup aspek kehidupan manusia, akhlak dalam menggunakan media sosial, berbusana, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan setiap muslim, beragam perbuatan baik meliputi dalam bermedia sosial, berbusana, berinteraksi sosial, kegiatan akademik, dan bekerja yang merupakan manifestasi ihsan. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami sebagai closing dan rangkumannya. Terima kasih. Apabila ada salah atau kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.